Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya John Shanifar di channel Pelayan Firman. Hari ini kita semua Gereja Tuhan memperingati Pentakosta, peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada orang percaya. Nah saudara, dalam peringatan Pentakosta hari ini kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menarik sekali bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Tentu hari Pentakosta yang dimaksud di situ adalah Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Nah di Perjanjian Lama, Pentakosta dirayakan oleh setiap orang Israel. Nah Pentakosta sendiri adalah perayaan peringatan akan pemberian 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai sebagai ikatan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang Yahudi merayakan Pentakosta selain untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, mereka juga pada hari itu merayakan berkat tuaian gandum. Dan oleh karena mereka menerima berkat Tuhan berupa hasil tuaian ini, mereka memperingatinya pada hari Pentakosta dengan bersukacita bersama dan juga membawa persembahan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Nah ini Pentakosta yang dirayakan di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya, kita bisa melihat di situ bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari pasca kenaikan Yesus ke surga. Nah pada waktu itu para rasul mereka sedang berada di Yerusalem. Mereka tidak diperintahkan, tidak diizinkan Tuhan untuk keluar dari Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat ya di Yerusalem. Tidak jelas memang persisnya di mana suatu tempat itu ya. Ada yang mengatakan bahwa suatu tempat itu kemungkinan di ruang atas seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 ya. Atau ada juga yang mengatakan suatu tempat itu adalah di dalam bait Allah. Ini mengacu kepada Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-53. Tetapi tidak masalah. Persisnya tempat di mana mereka berkumpul itu memang tidak dijelaskan secara detail, tetapi yang jelas mereka ada di Yerusalem dan pada hari Pentakosta mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu ada beberapa hal yang terjadi, ya. Di dalam ayat yang kedua dicatat bahwa turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, lalu kemudian hinggap pada mereka masing-masing. Ayatnya yang ketiga. Lalu kemudian dalam ayatnya yang keempat bagian A, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Disusul kemudian para rasul dan semua orang percaya berbahasa asing, berbahasa bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka kenal, yang tidak pernah mereka pelajari, tapi mereka diberi kemampuan untuk berbahasa bahasa asing sehingga semua orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Pentakosta, mereka dengan jelas mengerti, memahami apa yang diberitakan oleh para rasul kepada mereka dalam bahasa mereka masing-masing. Itu dicatat dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini. Nah, dari apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru, ya, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ini, maka sebenarnya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama ini menemukan pemenuhannya
menemukan penggenapannya, menemukan makna yang sesungguhnya di dalam perjanjian baru, di dalam pencurahan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini. Jadi jika di dalam perjanjian lama, ya, kita melihat bahwa Pentakosta dirayakan untuk memperingati pemberian 10 hukum sebagai ikat janji Tuhan dengan umatnya, maka di dalam perjanjian baru Pentakosta dimaknai sebagai pemberian Roh Kudus, sebagai penggenapan janji Bapa di dalam Kristus. Nah, jika di dalam perjanjian lama Pentakosta dirayakan untuk menandai permulaan menuai gandum, maka di dalam perjanjian baru Pentakosta menandai permulaan menuai jiwa-jiwa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41, di situ kita bisa menemukan bagaimana ketika Petrus berkhotbah, ketika hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kurang lebih 3.000 jiwa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Menuai jiwa-jiwa. Nah, jika di dalam perjanjian lama Pentakosta dirayakan umat Israel dengan memberikan persembahan mereka yang terbaik sebagai bentuk pengucapan syukur mereka kepada Tuhan, maka di dalam perjanjian baru Pentakosta dimaknai sebagai memberikan hidup sebagai persembahan yang sepenuhnya kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan mereka. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah makna Pentakosta di dalam perjanjian baru. Nah, tentu saja apa yang terjadi yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini, bagi kita sebagai orang percaya saat ini, peristiwa itu memberikan makna rohani yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Kristus. Jadi Pentakosta dimaknai sebagai pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan menerima Kristus. Artinya, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka hari itu juga, saat itu juga kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, ini istilah yang tidak asing di telinga orang Kristen, bahkan menimbulkan kontroversi. Ya. Apa yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus? Sebagian golongan orang Kristen menafsirkan atau mengajarkan bahwa orang yang dibaptis oleh Roh Kudus harus, nah kata harus ini yang digaris bawahi, harus berbahasa roh. Ya. Tetapi yang jelas di dalam bagian ini, dibaptis dengan Roh Kudus artinya, saudara, kita dipenuhi, kita dikuasai, kita dipimpin Roh Kudus. Itu arti dari dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk, saudara. Ya. Seringkali mendengar ada orang yang mungkin tidak tahu, ya, tidak memahami ajaran Alkitab, sehingga dia berkata, mari kita mengundang Roh Kudus. Ya.
Orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak perlu lagi mengundang Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Ya. Ada juga orang Kristen yang mengatakan kamu harus bertobat supaya Roh Kudus kembali kepadamu, karena ketika kamu berdosa Roh Kudus keluar dari dirimu sehingga kamu perlu bertobat, maka Roh Kudus akan kembali tinggal di dalam hidupmu. Nah, ini keliru, ini tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika seseorang percaya Yesus, Roh Kudus diberikan kepada dia, sehingga dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka itu artinya Roh Kudus tinggal sepenuhnya di dalam diri dia selama-lamanya. Dia tidak keluar lagi. Dia tinggal terus di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya Roh Kudus itu ada dalam diri kita, menyertai kita. Ya. Untuk menghibur kita. Yohanes 15 ayat 26, pasal 16 ayatnya yang ke-7. Dia disebut sebagai penghibur. Memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Seseorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dia dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Bukan sebagian kebenaran, sepotong kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dia akan memimpin kita untuk mengenal seluruh kebenaran, mengajar kita seluruh kebenaran, bukan sepotong kebenaran. Ya. Sangat disayangkan banyak gereja saat ini hanya mengajarkan sepotong bagian dari kitab suci. Ya. Setiap minggu khotbahnya hanya tentang perpuluhan saja, saudara. Atau setiap minggu khotbahnya hanya tentang mujizat saja, saudara. Ya. Padahal Alkitab mengajarkan Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan mengajarkan kepada kita seluruh kebenaran. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya kita dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus akan mengajar kita firman Kristus dan mengingatkan kepada kita firman Kristus. Itu dicatat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Jadi inilah yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus yang dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekali lagi, ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya, maka hari itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Hari itu kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tidak lagi menunggu, oh kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, maka tunggu lagi ada berkat kedua. Itulah dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya kamu harus berbahasa roh. Kalau kamu belum berbahasa roh, maka kamu belum dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Ini ajaran yang tidak didukung oleh ajaran Alkitab atau bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa maknai dari peristiwa Pentakosta ini? Ya, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus artinya atau maknanya adalah Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya. Jadi pada saat orang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus melahirbarukan dia. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya sehingga menghasilkan buah Roh Kudus, menghasilkan buah keselamatan, menghasilkan buah pertobatan, tetapi juga Roh Kudus mengaruniakan, memberikan karunia roh kepada dia. Tujuannya untuk apa? Ada dua. Yang pertama adalah untuk membangun diri kita sendiri. Yang kedua, karunia diberikan kepada orang percaya untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Kristus, untuk membangun persekutuan orang-orang percaya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ini, secara khusus di dalam ayatnya yang keempat, mari kita baca ayat yang keempat.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, ya, Roh Kudus juga memberikan karunia kepada orang percaya, memberikan karunia kepada murid, itulah berbicara dalam bahasa-bahasa berbagai bangsa. Ayatnya yang kelima. Ya. Kenapa tiba-tiba para rasul itu tanpa belajar bahasa-bahasa mereka, tanpa mereka tahu bahasa-bahasa mereka, tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Tentu bahasa yang dimaksud di situ atau bahasa roh, ya, istilah yang dikenal sekarang adalah bahasa yang dimengerti. Ya. Kenapa bisa? Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kuasanya dengan memberikan kepada mereka karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, sehingga banyak orang mendengarkan pemberitaan firman Allah. Ya. Nah, karunia ini tentunya merupakan sebuah penggenapan dari janji Kristus yang pernah Kristus janjikan kepada mereka yang dicatat dalam Markus 16 ayat 17. Di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berbahasa bahasa-bahasa yang baru. Ya. Nah, ini digenapi di dalam ayat 4 dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ini. Jadi para rasul itu diberikan karunia untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang percaya dan saat itu gereja terbentuk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika kita sudah didiami oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan karunia kepada kita. Baik itu untuk membangun diri kita sendiri, 1 Korintus pasal 14 ayat 4, maupun untuk membangun tubuh Kristus. Jika kita sudah didiami Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi penonton, ya, di dalam persekutuan orang percaya. Tetapi sebaliknya kita akan menjadi partisipan. Kita akan ikut berperan serta. Kita terlibat aktif membangun tubuh Kristus, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung gereja Tuhan. Kita akan saling mendoakan. Kita akan saling membangun, kita akan saling menasehati, kita akan saling menegur dalam kasih, kita akan saling berbagi, kita akan saling membantu, bertolong-tolongan, kita akan saling berkorban, kita akan saling memperhatikan satu sama lain sebagai tubuh Kristus dan sebagainya. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan karunia kepada kita untuk terlibat aktif membangun tubuh Kristus. Nah saudara, saya melihat banyak orang Kristen di tengah wabah COVID-19 ini menunjukkan kepedulian, menunjukkan partisipasi aktifnya kepada orang-orang yang sedang terdampak oleh COVID-19. Ya, secara khusus saudara-saudara seiman atau tubuh Kristus. Ada yang memberikan nasihat, memberikan penguatan melalui kesaksiannya ketika disembuhkan dari COVID-19, ataupun juga kesaksiannya oleh karena kehilangan salah satu orang terkasih, sanak keluarga akibat COVID-19, tapi bisa memberikan nasihat penghiburan bagi saudara-saudara seiman yang sedang dalam pergumulan terdampak oleh COVID-19. Ada yang mendoakan, ya, saling mendoakan. Ada yang memberikan bantuan secara material, ya. Ada yang memberikan dukungan, ada yang menyampaikan firman Tuhan, yang terus memberi penguatan, penghiburan, bahkan mungkin teguran, bahkan mungkin nasihat, ya, untuk tetap terus kuat, untuk tetap berjalan,
dalam pimpinan Tuhan, percaya kepada anugerah Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, ya, untuk kembali kepada ajaran Tuhan yang benar. Ya. Nah, ini merupakan sebuah bukti orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang aktif menggunakan karunia yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada dia untuk membangun tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita meyakini bahwa kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita dipenuhi, dipimpin, dikuasai Roh Kudus, maka pasti kita akan mengobarkan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menolong, untuk membangun sesama kita, saudara-saudara seiman kita, tubuh Kristus, agar iman mereka kepada Kristus terus dikuatkan. Agar sesama kita, saudara-saudara kita yang mungkin selama ini tersesat oleh ajaran yang sesat, ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab, mereka bisa kembali kepada ajaran yang benar. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mengobarkan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita, secara khusus di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Ini merupakan kesempatan, ya, untuk kita mengobarkan karunia yang Roh Kudus berikan, sehingga banyak orang dikuatkan dan diselamatkan. Jadi ini makna yang kedua dari peristiwa Pentakosta, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita orang-orang yang percaya. Yang ketiga, saudara, apa makna Pentakosta? Yang ketiga adalah Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk menyertai orang percaya di dalam mentaati atau di dalam melaksanakan amanat agung Kristus, tugas pemberitaan Injil. Ya, kita tahu bersama bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat, dia memberikan pesan. Ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya bicara bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai orang percaya. Itu betul, tetapi bukan hanya itu, saudara. Tidak boleh dipisahkan dengan amanat yang dia berikan. Apa itu? Memberitakan Injil. Ya. Dan Yesus berjanji, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita, ya, di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, kepada gereja, untuk memberitakan Injil. Ya. Ini jelas sekali. Yesus pernah katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan sehingga menolong kita di dalam menjalani tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 juga dicatat, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya, dia akan bersaksi, dia akan menggerakkan orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini berlaku bagi kita saat ini sebagai orang percaya. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus akan memakai kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka dia akan menggerakkan kita untuk kita keluar kepada dunia ini, memberitakan Kristus, kita keluar kepada dunia ini sebagai saksi-saksi Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari hal ini? Apakah Roh Kudus saat ini menggerakkan kita untuk kita bersaksi memberitakan Injil? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukan sebuah kebetulan kita merayakan Pentakosta tahun ini di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kita tahu bersama, ketika COVID-19 melanda dunia, termasuk melanda negara kita, ada banyak kegoncangan terjadi. Ada banyak persoalan terjadi. Ketika banyak orang yang mengalami kegoncangan,
mengalami berbagai macam pergumulan akibat COVID-19 ini. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Ketika banyak orang menjadi bingung, menjadi bimbang, menjadi pesimis dengan imannya, bahkan mungkin ada yang berpura-pura tegar, tapi sebenarnya sedang bergumul dengan pergumulan yang dia alami akibat pengaruh-pengaruh ajaran yang menjanjikan, yang menubuatkan bahwa COVID-19 serta krisis ekonomi akan segera berakhir pada tanggal-tanggal tertentu, tapi ternyata tidak menjadi kenyataan. Orang menjadi bingung, orang menjadi bimbang, orang menjadi pesimis dengan imannya. Loh, saya pikir apa yang dia sampaikan itu betul-betul terjadi. Ternyata kok tidak terjadi. Orang mulai bimbang. Benarkah Yesus Kristus itu Tuhan? Orang mulai pesimis dengan imannya akibat ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, ini kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang sebenarnya, sehingga orang-orang tersebut dapat disadarkan, orang-orang tersebut dapat dilepaskan, orang-orang tersebut dapat keluar dari kepercayaan atau pengaruh Injil lain tersebut. Nah, ketika banyak orang menjadi bingung, bimbang, menjadi pesimis dengan imannya, mungkin dia marah dengan Tuhan. Mungkin dia meragukan Tuhan oleh karena terpengaruh, mempercayai tawaran-tawaran, klaim-klaim, promosi-promosi kesembuhan ilahi. Ikut Tuhan, apapun penyakitmu pasti sembuh. Ikut Tuhan, kamu pasti sehat. Penyakit tidak akan menempel kepadamu. Apapun penyakitmu, mari datang, percaya kepada Yesus dan engkau akan sembuh. Ikut Yesus, kamu pasti akan bebas dari COVID-19. Ikut Yesus, kamu tidak akan pernah mengalami sakit penyakit. Ikut Yesus, maka maut akan terhindar dari kehidupanmu. Karena kamu sudah berbahasa roh, karena kamu makan dan minum roti dan anggur perjamuan, karena kamu diolesi minyak urapan, itu semua akan membebaskan kamu dari COVID-19, itu semua akan membebaskan kamu dari maut. Tapi faktanya, kenapa salah satu anggota keluargaku justru terkena penyakit? Kenapa salah satu kerabatku, orang yang aku kasihi, orang yang aku cintai, sana keluargaku harus mati karena COVID-19? Kenapa pendetaku, gembalaku yang aku kasihi justru terkena COVID-19? Padahal dia sudah berbahasa roh, dia sudah makan dan minum roti dan anggur perjamuan, dia sudah diolesi minyak urapan, tapi kenapa faktanya tidak seperti yang dijanjikan? Orang marah dengan Tuhan, orang kecewa dengan Tuhan. Orang tidak percaya lagi pemberitaan firman Tuhan. Inilah saatnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang sekarang terguncang. Bukan hanya oleh karena faktor ekonomi, faktor sosial, tapi juga terguncang oleh karena ajaran yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan janji-janji manis, janji-janji surgawi, tapi justru realitasnya bertolak belakang dengan janji-janji itu. Orang marah dengan Tuhan, orang kecewa mengikut Tuhan, karena berpikir bahwa Tuhan tidak menepati janjinya, padahal kesalahannya bukan pada Tuhan, tapi kesalahannya kepada oknum-oknum pengajar-pengajar, pemberita-pemberita firman Tuhan yang tidak bertanggung jawab dengan ajaran dan pemberitaannya. Ini membuktikan bahwa orang saat ini membutuhkan Injil yang sejati. Ini saatnya bahwa Injil Yesus Kristus yang bisa membawa orang keluar dari kekeliruan, kepercayaan yang sia-sia, menuju kepada kebenaran Injil yang memerdekakan. Banyak orang saat ini terbelenggu dengan dosa, ditipu oleh ajaran sesat, ajaran yang tidak bertanggung jawab, terbelenggu oleh berbagai macam kepercayaan yang sia-sia. Saat ini Injil Yesus Kristus
perlu diberitakan karena Injil Yesus Kristuslah yang bisa membebaskan, memerdekakan mereka dari itu semua. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya akan mencintai seluruh kebenaran Injil. Yohanes 16 ayat 13. Saudara dan saya akan dipimpin untuk bisa mengenal seluruh kebenaran Injil. Kita sama-sama pasti rindu untuk memberitakan seluruh kebenaran Injil. Kita pasti akan memberitakan Injil Yesus Kristus supaya banyak orang dimerdekakan oleh Injil Yesus Kristus. Dan mereka menemukan hidup yang sejati. Mereka menemukan hidup yang penuh sukacita. Ya, sukacita ilahi, sukacita Kristus, bukan sukacita dunia ini. Yang ditentukan oleh situasi dan kondisi yang cenderung berubah-ubah, yang bahkan bisa hilang. Tapi yang diberikan oleh Injil Yesus Kristus adalah sukacita ilahi. Karena sukacita itu bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Kristus Yesus sendiri. Kita perlu memberitakan Injil supaya orang bisa mengalami hidup yang penuh damai sejahtera. Ya, yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya memang pertama-tama kita sendiri yang harus dibaharui oleh Injil. Kalau saudara dan saya belum dibaharui oleh Injil, maka mustahil kita bisa memberitakan Injil. Oleh sebab itu, jika saudara selama ini mungkin belum mengenal Injil yang benar, atau saudara mungkin saat ini mendengar Injil yang benar, oleh karena saudara selama ini mengikuti Injil yang salah, Injil yang lain, maka itu bukti Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Kembalilah kepada pemberitaan Injil yang benar. Dan kalau kita sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah hidup kita, maka Roh Kudus akan memakai kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang, secara khusus kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegoncangan oleh COVID-19, kepada orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa dosa, yang terbelenggu dengan ajaran sesat, yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa okultisme, kuasa-kuasa setan. Hanya Injil yang bisa membebaskan, memerdekakan mereka dari itu semua. Oleh sebab itu, mari kita gereja Tuhan, orang-orang yang sudah dibaharui oleh Injil, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran dan dibebaskan oleh kebenaran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 makna dari peristiwa Pentakosta yang kita dapat temukan di dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini. Roh Kudus memang sudah dicurahkan kepada orang percaya ribuan tahun yang lalu di Yerusalem. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di Yerusalem ribuan tahun yang lalu itu adalah Roh Kudus yang sama juga yang masih tetap bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini digelisahkan oleh Roh Kudus supaya bertobat dari dosa-dosa saudara, saudara digelisahkan untuk bertobat dari dosa-dosa saudara dan percaya kepada Kristus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara sedang mengalami lawatan Pentakosta. Saudara sedang mengalami lawatan Roh Kudus. Dan jika saudara ketika di dalam menjalani kehidupan iman Kristen, saudara jatuh dalam dosa, ya, mungkin karena wabah COVID-19 ini, saudara mulai meragukan pimpinan Tuhan oleh karena usaha saudara tergoncang, pekerjaan saudara tergoncang, kehidupan ekonomi keluarga saudara tergoncang, atau persoalan-persoalan yang lain sehingga saudara memakai cara saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus menggelisahkan saudara untuk kembali kepada jalan Tuhan. Maka itu berarti saudara sedang mengalami peristiwa Pentakosta. Itu berarti Roh Kudus sedang melawat saudara. Dan jika saudara saat ini mungkin disadarkan bahwa saudara saat ini telah mengikuti ajaran yang salah. Saudara diingatkan bahwa selama ini saudara ternyata mengikuti ajaran yang sesat.
Saudara terlalu mengkultuskan pendeta, terlalu mengkultuskan hamba Tuhan, sehingga saudara tidak menyelidiki lagi pemberitaannya, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan saudara digelisahkan bahwa saudara salah selama ini mengikuti mereka, mengikuti ajaran mereka. Saudara terlalu mengkultuskan hamba Tuhan, terlalu mendewakan hamba Tuhan, mengidolakan hamba Tuhan, sehingga saudara percaya saja kepada apa yang disampaikan, padahal pemberitaan, ucapan, kesaksiannya itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus menegur saudara dan mendorong saudara untuk bertobat, belajar dari kejatuhan saudara tersebut, mendorong saudara untuk kembali kepada ajaran yang benar, mendorong saudara untuk mencari ajaran yang selaras dengan firman Tuhan. Maka itu berarti saudara mengalami Pentakosta. Saudara sedang dilawat oleh Roh Kudus. Ya, responi. Ya. Ikuti petunjuk Roh Kudus. Tinggalkan ajaran yang saudara ikuti itu. Bertobat dari dosa mengkultuskan hamba Tuhan, mengidolakan hamba Tuhan, menganggap hamba Tuhan itu sebagai orang yang sempurna, apa yang diucapkannya setara dengan kitab suci. Bertobat. Ya, kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Nah, jika saudara dikuatkan, saudara dihiburkan, ketika saudara mengalami tantangan, pergumulan, kegoncangan mungkin akibat COVID-19 ini, usaha saudara mungkin sedang dalam kegoncangan, saudara mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, penghasilan saudara mungkin sedang menurun, dan saudara sedang mengalami pergumulan oleh karena wabah COVID-19 ini dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Tetapi saudara tetap bersuka cita, tetapi saudara tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetapi saudara tetap meyakini pimpinan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tetap mempercayai bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara mengimani bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saudara tetap percaya bahwa Dia adalah gembala saudara yang tidak meninggalkan saudara, yang terus memimpin saudara, yang menjamin kehidupan saudara, yang tetap akan memelihara saudara. Maka saudara sedang mengalami Pentakosta. Saudara sedang mengalami pekerjaan Roh Kudus yang memberi penghiburan kepada saudara, yang menguatkan iman saudara, sehingga iman saudara tidak goncang, sehingga saudara mampu mengucap syukur, sehingga saudara tetap bersuka cita, saudara tetap memandang kepada Kristus bahwa tidak ada situasi dan kondisi apapun Tuhan yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Meskipun usahaku sedang bergoncang saat ini, meskipun aku kehilangan pekerjaan, meskipun aku kehilangan orang yang aku kasihi oleh karena COVID-19 ini dengan segala dampak yang ditimbulkannya, tapi aku tetap bersyukur, aku tetap mengasihi Engkau ya Tuhan. Meski aku harus kehilangan segala-galanya, tapi aku tidak mau kehilangan Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupanku, karena Engkaulah juru selamatku, Engkaulah yang menjamin seluruh kehidupanku. Maka saudara sedang dilawat oleh Roh Kudus, saudara sedang dikuatkan oleh Roh Kudus, saudara sedang dihiburkan oleh Roh Kudus. Mengucap syukur untuk hal itu, puji Tuhan. Dan jika saudara terus mencintai kebenaran, saudara rindu untuk terus belajar kebenaran, sehingga saudara terus belajar Alkitab, terus mengikuti pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang setia kepada Alkitab, dan saudara marah ketika penyesatan, pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan terjadi di mana-mana. Saudara gelisah, lalu saudara memberikan nasihat, memberikan teguran berdasarkan kasih Kristus, mengajak orang untuk kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Maka Roh Kudus ada dalam diri saudara. Roh Kudus sedang memakai saudara. Saudara sedang mengalami Pentakosta. Ya. Bahkan meskipun mungkin saudara dicibir, mungkin saudara dianggap sebagai orang yang tukang menghakimi. Saudara mungkin dianggap sebagai orang yang merusak persatuan Kristen, merusak tubuh Kristus. Saudara mungkin dianggap sebagai orang yang membuat gaduh. Ya. Tapi ketika saudara penuh cinta kasih kepada Tuhan, berkobar-kobar untuk memberitakan kebenaran, untuk membawa orang sebanyak mungkin sadar akan kesesatannya dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada ajaran kitab suci yang benar, maka saudara tetap bersuka cita. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, memakai saudara untuk memberitakan ajaran yang benar, untuk memberitakan kepada semua orang agar kembali kepada ajaran Alkitab. Dan ketika saudara rindu
atau saudara terus-menerus bersaksi, memberitakan Injil kepada semua orang? Keluarga saudara mungkin, rekan sekerja mungkin, rekan di sekolah atau di kampus, rekan dalam gereja, tetangga, masyarakat, dan sebagainya. Saudara terus memberitakan Injil, saudara terus berdoa bagi pertobatan mereka. Saudara tak jemu-jemu untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Itu berarti saudara sedang dipenuhi roh Pentakosta. Nah, oleh sebab itu saudara, pastikan saudara terus mengalami lawatan Roh Kudus. Pastikan saudara memberi hidup saudara untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pastikan hidup saudara dipakai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Pastikan saudara terus bertumbuh dalam kebenaran, mencintai kebenaran, belajar kebenaran secara utuh. Ya, karena itu bukti Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara. Nah, inilah seluruh renungan kita pada hari ini dalam peringatan Pentakosta. Kiranya kita semua mengalami kuasa roh Pentakosta itu di dalam kehidupan kita, sehingga meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Allah tetap menyala sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Selamat Hari Pentakosta dan Shalom.